Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, qala ta'ala, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika, maka salatlah kamu kepada Tuhanmu. Sebagian ulama tafsir jumhur yang dimaksud ini adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah untuk taqarrub kepada Allah. Dari kaitan ini dan juga didukung hadis yang lain, jumhur ulama menyatakan bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Walaupun ada sebagian kecil menyatakan wajib karena beberapa dalil, tetapi dalil yang paling kuat adalah hukum sunnah muakkadah dengan alasan-alasan yang banyak. Namun walaupun hukum dasarnya sunnah muakkadah, hukumnya bisa berubah menjadi wajib manakala seseorang telah nazar sebelumnya atau dia menyatakan akan berkurban. Jadi dengan ta'yin atau dengan nazar sebelumnya. Konsekuensinya nanti akan berbeda kaitan dengan daging hasil kurban. Bagi yang kurban sunnah, maka daging hasil kurbannya masih boleh atau boleh memakan daging kurbannya dengan batasan tertentu. Dan bagi yang wajib, maka tidak boleh memakan daging dari hewan kurbannya. Jika sekilo saja dia mengambil, maka ya harus dibayar kembali. Artinya tidak boleh begitu. Yang kedua, diperhatikan juga mengenai mustahiknya, karena daging kurban ini ada mustahiknya, ada yang berhak untuk menerima, wajib tersampaikan kepadanya. Sehingga kalau mustahik ini tidak menerimanya, maka batal kurban tersebut. Nah, siapa mereka? Yaitu fakir miskin. Artinya bahwa mereka adalah yang berhak menerima daging kurban. Namun selain mereka masih boleh, maksudnya boleh tetangga-tetangga walaupun bukan fakir miskin, boleh diberikan sekedar untuk syiar dan juga sebagai laukan makan. Nah, kalau fakir miskin memang dia yang berhak menerima. Sehingga kalaulah hasil daging kurban ini dibagikan kepada tetangga-tetangga, namun fakir miskin di antara mereka tidak diberi, maka batal hukum kurbannya. Nah, ini maka mesti panitia-panitia memperhatikan, selain juga hukum-hukum yang lain, seperti jangan lagi ada yang sebelum dibagi ada bagian-bagian dari hewan kurban tersebut yang kulitnya dijual lah dan lain sebagainya, yang tapi insya Allah ini sudah sering disampaikan, bahkan ya solusi-solusinya, maka tak perlu diulang. Yang ketiga, saya juga ingin mengingatkan mengenai keutamaannya, sehingga kita nih semangat untuk mengamalkannya, mengamalkan kurban ini, dan juga kita bagaimana sempurna pengamalannya.
Jadi pertama, sing diingat bahwa kurban ini begitu agung. Sampai kata Rasul, setiap rambut terdapat kebaikan dari rambut hewan kurbannya. Bahkan ketika sahabat bertanya, bagaimana dengan bulu-bulunya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, dari setiap rambut dan bulu-bulunya terdapat suatu kebaikan. Jadi bulu-bulunya, jangankan dagingnya, kulitnya, tanduknya, matanya, otaknya, tulangnya, bulu-bulunya saja itu dihitung kebaikan-kebaikan. Maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya dan besarnya pahala yang didapat oleh si pengkurban manakala dia mengamalkannya betul-betul karena Allah. Terus yang kedua, kurban ini Allah jadikan syariat, bukan hanya pada syariat Nabi kita. Bahkan kalau kita melihat lagi sejarah di zaman terlebih dulunya, karena yang menjadi tenar kan kisah kurbannya Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Tetapi kalau kita melihat ayat yang lain seperti surat Al-Maidah ayat 27, kata Allah, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakan wahai Muhammad, kata Allah, yang sebenar-benarnya kepada umat tentang kisah putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Nah, ini ayat ini beragam riwayat, namun semua riwayat ini semuanya populer. Karena waktu itu memang baru orang tua manusia baru hanya Nabi Adam dan istrinya. Sehingga anak-anaknya nikah tentu dengan sebapak seibu. Hanya saja memang sudah ada syariatnya, yakni karena istri Nabi Adam itu setiap melahirkan itu sepasang putra dan putri. Nah, ketika hendak menikah itu disilang, tidak boleh menikah dengan saudara persalinannya. Nah, di antara putra putri Nabi Adam ada Habil, ada Qabil. Wanita yang berpasangan ketika lahir dengan Habil kurang tidak secantik, bukan jelek ya. Salah kalau jelek, kayaknya salah, karena dengan dalil yang nanti akan di kesempatan yang lain. Nah, saudara sepersalinan Habil tidak sebegitu cantik, tidak secantik saudara sepersalinan Qabil. Nah, kemudian ada peristiwa Qabil hasud membunuh Habil, hendak membunuh Habil. Nah, kemudian ada syariat kurban. Habil berkurban karena beliau adalah diantaranya peternak. Dia memilih, dia punya hewan ternak, memilih biri-biri yang gemuk, besar, yang paling bagus tampilannya. Sedangkan Qabil dari hasil pertaniannya yang bagus-bagus untuk dirinya, kemudian yang untuk kurban dipilih yang kurang bagus. Begitu. Maka kemudian keduanya mempersembahkan. Kurban Habil diterima oleh Allah, sedangkan kurbannya Qabil tidak Allah terima. Nah, ini juga
pelajaran. Kita kurban itu semampu kita, dan ukuran mampu disebut. Jadi sunnah muakkadah itu, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Ukuran mampunya itu adalah untuk kebutuhan dia di hari Idul Adha dan juga hari tasyrik, kebutuhan makan minum dan kebutuhan keluarganya di hari-hari tersebut tercukupi. Kemudian masih ada yang lebihnya itu bisa untuk berkurban. Nah, itu berarti terukur, terhitung, dianggap mampu menurut syariat. Jadi dia termasuk orang yang memikul hukum sunnah muakkadah. Jadi bukan yang banyak mobil, punya motor banyak, bukan. Tetapi yang ada kelebihan dari kebutuhan hari-hari yang tadi. Gitu. Asal kebeli saja kambing yang memenuhi syarat, maka dia sudah menanggung hukum sunnah muakkadah. Gitu. Artinya semampu kita. Mampunya beli kambing yang harga 2 juta, mampunya yang 3 juta. Jika mampu yang lebih, maka lebih baik kurban lebih yang bagus. Sebagaimana ada isyarah Quran, seseorang berlomba-lomba bagaimana kurbannya ingin diterima, akan diterima. Tetapi manakala ada orang yang pentinglah kurban saja, khawatirnya nanti ya isyarah kurban itu qabil ini. Karena sholat kita, puasa kita, termasuk kurban kita, termasuk yang ingin diterima oleh Allah. Maka persembahkanlah kepada Allah dengan kurban yang terbaik. Terus, berarti yang Allah terima itu dagingnya? Tidak. Ketakwaannya. Bahkan ayat yang tadi dibaca ditutup dengan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang yang takwa. Jadi yang betul-betul nurut, patuh, ingin diterima, saking ingin diterimanya mempersembahkan yang bagus, yang terbaik gitu. Tapi kalau mampunya yang kecil, ya nggak apa-apa. Yang penting memenuhi syarat untuk kurban. Di sini tidak diterangkan karena nanti durasinya lebih panjang, dan itu hampir udah pada paham semua. Dan perlu diingat bahwa Allah menjadikan syariat penyembelihan hewan kurban ini untuk apa? Kata Allah dalam surat Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat telah kami syariatkan. Jadi setiap umat itu disyariatkan penyembelihan kurban. Agar apa? Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka, berupa penyembelihan hewan ternak. Maka di ayat ini bahkan ada fa'ilahukum ilahu wahid. Yang kalian sembah, yang kalian cintai, yang kalian betul-betul patuhi adalah Allah, ilah yang esa. Falahu aslimu, maka kalian mesti berserah dirilah, patuhilah kepada Allah. Dan yang menyenangkan kita, ayat ini ditutup dengan wabasyiril mukhbitin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Nah, yang tunduk patuh mengikuti syariat kurban, nah, ini dinyatakan di sini berikan kabar gembira selain pahala. Bahkan dari beberapa kisah dalam Al-Quran, seperti ketika Nabi Ibrahim patuh bersama Ismail, kemudian Allah balas dengan biri-biri dari sorga. Masih di dunia sudah dibalas gitu. Terus begitu juga kurban Habil. Kemudian ya hadiahnya juga dinyatakan. Sehingga
ini menjadi isyarah juga, bukan hanya kurban ini kemuliaannya atau barokahnya, pahalanya bukan hanya sekedar akhirat, tetapi juga berkahnya juga di dunia juga akan diberikan. Gitu. Makanya jika ingin tambah barokah hidupnya, maka berniatlah untuk mengikuti syariat kurban dengan niat kepatuhan dan memurnikan bagaimana supaya pertama supaya Allah menerima kurban kita. Maka kurban dengan yang pertama semampu kita tentunya. Yang kedua yang terbaik jika kita memang mampu untuk mempersembahkan yang terbaik. Gitu. Terus perhatikan juga siapa yang berhak, terus bagaimana hukum-hukumnya, karena yang namanya amal pasti harus sesuai dengan ilmu. Maka bagaimana kita harus memahami ilmu tentang kurban, bagaimana penyembelihan, bagaimana memilih hewan kurban, bagaimana membagikannya. Jangan sampai niatan baik ini kemudian gagal diterima oleh Allah gara-gara caranya yang salah. Nah, cara itulah yang disebut dengan syariat. Supaya kita tahu cara yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya, maka tentu kita harus memahami fikih kurban. Nah, ini diantara pesan yang harus diingat. Bahkan dalam surat Al-Kautsar itu ditutup dengan inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membencimu, menghalangimu, menggagalkanmu, mereka sendirilah yang akan gagal. Mereka sendirilah yang akan putus dari apa-apa yang mereka inginkan. Artinya bahwa syariat kurban ini agung. Maka melalui pesan ini, yuk kita sama-sama untuk menyambut semangat menerima dan mengamalkan Quran surat Al-Kautsar. Sholat id dengan sholat yang terbaik, dan kita berkurban dengan kurban yang karena ketaatan, karena ketakwaan. Dan jika kita mampu, jangan sampai kita alpa dari perintah kurban ini. Karena percayalah, isyarah hadis, barang siapa yang diberikan keluasan di tahun tersebut, maka berkurbanlah. Ini seolah-olah kalian telah diberikan keluasan dalam 1 tahun ini, berkurban. Nanti akan diberikan keberkahan di mana tahun setelah berkurban itu, 1 tahun ke depannya akan diberikan keberkahan, keberlimpahan dunia dan akhirat. Bahkan dari beberapa dalil, jika seseorang tahun tersebut masih hidup akan diberikan keberkahan tentang keduniaan. Dan jika dia wafat di tahun tersebut, kalau kurbannya Allah terima, maka dia wafat dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja pesan dari Pondok Tahfidzul Quran Al-Kautsar. Mari kita sama-sama mengamalkan Quran surat Al-Kautsar. Semoga sholat kita dan kurban kita Allah terima. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.